Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Kusuma Ardhani, NIM 2111100002954 dari kelas MC. Di sini saya akan memaparkan beberapa materi, yaitu yang pertama, prinsip-prinsip etika bisnis, yang kedua, hubungan etis konsumen dengan perusahaan, yang ketiga, etika pengambilan keputusan dalam perusahaan, yang keempat, mengenai Good Corporate Governance atau GCG, yang terakhir, pemahaman Corporate Social Responsibility. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk materi yang pertama adalah etika bisnis. Etika bisnis dalam suatu perusahaan dapat membentuk nilai dan perilaku norma karyawan serta pimpinan dalam pembangunan hubungan yang sehat dengan konsumen, masyarakat maupun pemegang saham. Suatu perusahaan yakin bahwa setiap prinsip yang baik adalah bisnis yang mempunyai etika, yang artinya bisnis tersebut mempunyai kinerja yang tinggi, yang dijalankan dengan menaati kaidah-kaidah etika, dan etika bisnis dapat menjadi standar bagi seluruh karyawan termasuk manajemen, dan menjadi sebagai pedoman untuk pelaksanaan pekerjaan setiap harinya, dan dilandasi dengan moral yang jujur, sikap yang profesional dan transparan. Menurut Thornycroft 1998, ada 5 prinsip yang dijadikan pedoman untuk menjalankan dalam bisnis. Yang ke-1, prinsip kejujuran. Prinsip kejujuran merupakan prinsip yang sikap yang jujur dan apa adanya berdasarkan fakta yang ada. Dengan kata lain, yang dikatakan itulah yang terjadi. Prinsip ini juga memberikan kepatuhan dalam melaksanakan komitmen dan perjanjian yang telah dibuat, dan contohnya adalah jujur kepada konsumen terhadap kandungan produk yang dijual, tidak melebih-lebihkan atau mengurangi komposisi produk yang akan dijual. Yang kedua, ada prinsip otonomi, yaitu prinsip yang menunjukkan sikap yang mandiri beserta tanggung jawab. Orang yang mandiri berarti orang yang dapat mengambil suatu keputusan yang dilaksanakan berdasarkan kemampuan sendiri, dan diyakini bebas dari tekanan, ketergantungan, dan hasutan. Contohnya adalah ketika suatu perusahaan memiliki supplier tertentu dengan pertimbangan dengan kemudahan pengiriman serta harga. Dan yang ketiga adalah prinsip keadilan. Prinsip keadilan adalah prinsip yang menanamkan suatu sikap yang bersikap adil terhadap semua pihak dan tidak membeda-bedakan dari segala aspek seperti aspek hukum, ekonomi, dan lainnya. Contoh dari prinsip keadilan dalam etika bisnis bisa dilihat pada pemberian gaji terhadap karyawan. Gaji yang diberikan sudah sesuai dengan tugas serta tanggung jawab masing-masing pegawai. Dan yang keempat, prinsip saling menguntungkan. Prinsip ini menanamkan kesadaran untuk saling memberikan untuk satu sama lain, yang artinya dalam setiap tindakan bisnis harus dilaksanakan supaya semua pihak merasa diuntungkan. Dan sebagai contohnya, ada penerapan prinsip yang diuntungkan adalah ketika berinteraksi dengan pelanggan, menyediakan produk yang berkualitas kepada pelanggan. Dengan begitu konsumen akan memperoleh manfaat yang maksimal dari keberadaan produk tersebut. Dan yang kelima, prinsip integritas moral merupakan suatu prinsip yang tidak dirugikan oleh orang lain dengan mengambil keputusan. Tindakan berbisnis dalam prinsip ini dilandasi dengan kesadaran bahwa setiap orang harus dihormati sebagai manusia. Penerapan integritas moral dalam berbisnis bisa kita lihat dari pelayanan kepada pelanggan terhadap perusahaan yang menjaga integritas moral, upaya dalam pemberian pelayanan terbaik,
Itulah beberapa prinsip-prinsip etika dalam berbisnis. Sumber ini saya dapatkan dari artikel Stekom ACID yang ditulis oleh Dr. Joseph Teguh Santoso SEMM. Untuk materi yang berikutnya adalah hubungan etis konsumen dan perusahaan. Merupakan suatu stakeholder yang berperan penting dalam suatu perusahaan, dan bisnis ini tidak akan berjalan tanpa adanya pelanggan yang menggunakan produk atau jasa yang diciptakan. Banyak ungkapan yang menyatakan bahwa konsumen adalah raja. Hal tersebut sebenarnya dapat dipahami secara logika. Perusahaan yang berdiri dalam memproduksi barang dan jasa yang berjuang untuk mencari sebuah keuntungan, dan di mana keuntungan tersebut akan digunakan untuk menutupi biaya-biaya yang sudah dikeluarkan oleh pelanggan tersebut. Dan oleh karena itu, oleh pakar manajemen, Peter menyatakan bahwa setiap perusahaan memiliki sentral untuk menciptakan menarik pelanggan. Dan berikutnya saya akan menjelaskan materi pelayanan yang bertanggung jawab dalam menyediakan sebuah produk. Produsen memiliki sebuah kepentingan untuk memberikan jaminan dan tanggung jawab terhadap konsumen. Ada beberapa contoh yang mendasari, misalnya seorang konsumen dalam membeli sebuah produk elektronik seperti telepon seluler. Kewajiban produsen adalah memberikan jaminan bahwa produk yang sudah dibelinya sudah melalui serangkaian uji coba dan siap digunakan. Untuk garansi produk juga penting, dan menjamin dalam layanan purna jual. Hal ini memberikan rasa aman bagi konsumen terhadap kemungkinan kesalahan produksi terhadap produk yang sudah dibelinya. Dan berbeda halnya dengan kewajiban produsen terhadap hal-hal seperti bahayanya penggunaan obat-obatan dalam dosis yang tinggi, atau bahayanya penggunaan benda-benda tajam dalam pemakaian sehari-hari. Dan ada beberapa teori yang ditawarkan. Ada teori kontrak. Dalam teori kontrak mengatur mengenai hubungan antara produsen dengan konsumen dalam keterkaitan terhadap produk yang sudah dibeli. Ketika konsumen membeli sebuah produk, maka secara tidak langsung telah mengadakan kontrak dengan perusahaan itu. Kontrak ini menyatakan tentang persetujuan konsumen terhadap semua kegunaan dan ciri-ciri produk yang telah ditawarkan. Perlu dipahami bahwa kontrak yang disebutkan dalam bahasan ini harus memenuhi 3 syarat. Yang pertama, kedua belah pihak wajib mengetahui arti kontrak, dan yang kedua belah pihak harus melukiskan benar-benar fakta yang menjadi objek kontrak tanpa adanya gambaran palsu. Contoh dalam teori ini adalah sektor finansial yang khususnya simpan pinjam dan produk elektronik yang memiliki garansi. Untuk yang kedua, teori perhatian semestinya. Dalam teori ini berkepentingan konsumen yang diutamakan dengan produsen sebagai pihak yang paling mengetahui mengenai produk. Kewajiban yang lebih besar yang dipikul oleh produsen, di mana produsen perlu menekankan pentingnya kualitas produk mereka. Dalam teori ini halnya tidak dengan konsumen saja, tetapi dari segi kualitas produk dan tanggung jawab produsen menjadi perhatian yang utama. Etika menjadi landasan pandangan dalam menciptakan sebuah produk. Seorang produsen tidak boleh mengorbankan kualitas dan keamanan produk hanya untuk memperoleh keuntungan. Contohnya, produk mainan anak. Dalam produksi mainan anak, pihak produsen wajib membuat produk yang sesuai dengan standar keamanan anak-anak. Berikutnya ada teori biaya sosial.
Teori ini lebih merupakan pandangan ekstrim terhadap teori perhatian. Semestinya, di mana teori ini membebankan semua biaya kerugian konsumen kepada produsen. Hal ini juga diwajibkan, bahkan produsen mengambil sebuah tindakan yang semestinya dalam memperancang dalam memproduksi produk tersebut. Jika biaya sosial semuanya dibebankan kepada produsen, maka produsen rokok wajib memberikan ganti rugi terhadap orang yang menimbulkan penyakit dari sang penghisap rokok. Teori ini kurang mengalami perkembangan yang baik karena kurangnya keadilan jika dilihat dari segi produsen. Dan berikutnya adalah perlindungan terhadap konsumen. Ada beberapa hak yang perlu diperhatikan dalam hubungan antara produsen dengan konsumen. Ada hak atas keamanan. Banyak produk yang mengandung resiko tertentu, untuk khususnya resiko kesehatan dan keselamatan. Misalnya obat-obatan, makanan, kendaraan bermotor, alat kerja, dan mainan anak. Makanan bisa mengandung zat pengawet dan zat pewarna yang merugikan kesehatan konsumen. Misalnya dapat menyebabkan penyakit kanker. Terjadinya kecelakaan lalu lintas juga tidak dapat dihindari apabila pengemudi tidak berhati-hati. Di sini produsen menciptakan sebuah kendaraan yang mampu meminimalisasi kecelakaan tersebut. Konsumen berhak atas produk yang aman, di mana produk tidak mengalami cacat produksi bahkan membahayakan konsumen. Selanjutnya adalah hak atas informasi. Konsumen berhak mengetahui segala informasi mengenai produk yang sudah dibelinya, baik dari bahan baku dan produksi, cara memakainya, juga resiko yang ditimbulkan akibat penggunaan produk tersebut. Jika digunakan media promosi cetak dan iklan, untuk penyampaian produk tersebut harus jelas dan tidak bertele-tele. Selanjutnya adalah teori ini dalam sistem ini, dalam pasar bebas harus mengkompetisi merupakan unsur yang hakiki. Konsumen berhak untuk membeli sebuah keamanan produk dan jasa yang telah ditawarkan. Kualitas dan harga. Konsumen memiliki hak untuk membandingkan dan mengambil keputusan dalam membeli. Selanjutnya adalah hak didengarkan. Konsumen memiliki hak untuk penyampaian pendapat mengenai produk yang dikonsumsi, terutama mengenai keluhan terhadap produk yang bersangkutan. Hal ini juga dapat berarti bahwa konsumen memiliki suara untuk menetapkan sejumlah regulasi kepada pemerintah mengenai apa saja yang menjadi keharusan atau menjadi aturan yang diterapkan oleh produsen. Selanjutnya ada hak lingkungan hidup. Melalui produk yang digunakan, konsumen memanfaatkan sumber daya alam. Konsumen berhak yang digunakan tidak memiliki dampak yang berbahaya bagi lingkungan sekitar, atau yang lebih dikenal produk ramah lingkungan. Selain hak yang dikemukakan, ada juga beberapa faktor yang penting yang harus diketahui mengenai deskripsi produk, yaitu ada kualitas. Konsumen berhak mengetahui kualitas dari produk tersebut karena ia membayar lebih untuk keunggulan sebuah produk, dan produsen memiliki kewajiban untuk memberi rincian yang secara jelas dari kualitas produk yang akan dibelinya. Dan juga konsumen berhak atas kewajaran dari suatu yang sudah ditawarkan oleh produsen. Yang kedua ada harga. Harga merupakan sebuah penerapan hasil perhitungan ekonomi yang sudah disesuaikan dengan perhitungan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk penciptaan suatu produk. Konsumen berhak memilih harga dan produk yang sesuai penyesuaian
kesediaan dia untuk membayar. Menurut Garrett, ada beberapa faktor untuk mengkategorikan bahwa harga menjadi tidak adil, yaitu penipuan, penyalahgunaan kuasa, ketidaktahuan, dan manipulasi emosi, dan itu. Sumber ini saya dapatkan dari Retno Johar Juliani, dosen administrasi Niaga Universitas Semarang, Pangandaran, Semarang. Untuk materi yang ketiga ada etika pengambilan keputusan dalam perusahaan. Secara umum, pengambilan keputusan merupakan upaya untuk menyelesaikan masalah dengan memilih solusi yang alternatif. Sebagai ilmu, pengambilan keputusan merupakan suatu aktivitas yang memiliki cara, pendekatan, dan metode tertentu secara sistematis. Ada dua jenis atau tipe pengambilan keputusan, yaitu program decision, prosedur khusus yang dikembangkan untuk mengambil sebuah masalah yang rutin dan berulang-ulang. Yang kedua, non-program decision, keputusan yang bersifat baru dan tidak terstruktur. Tipe pengambilan keputusan terdapat dua hal yang mengambil keputusan yang berkualitas, yaitu dalam peningkatan organisasi dan individual yang disebabkan oleh organisasi, dan akurasi antara prediksi dan realisasi disebut GAP. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proses pengambilan keputusan, yaitu penetapan goal dan objektif serta pengurangan hasil. Penetapan goal dan objektif akan mengarahkan pada hasil yang sudah dicapai, dan penetapan goal dan objektif membutuhkan komunikasi antara manajer dengan bawahan. Yang kedua, pengidentifikasian masalah. Adanya masalah yang menunjukkan GAP antara goal dan objektif dalam organisasi ini dengan kinerja aktual. Faktor yang mengganggu identifikasi masalah adalah persepsi terhadap masalah, penetapan masalah terhadap lingkungan solusi, dan pengembangan alternatif harus dikembangkan. Berikutnya adalah pengevaluasian alternatif. Alternatif yang sudah dipilih dan dibandingkan dengan objektif dari pengambilan keputusan. Setiap alternatif harus berupa hasil atau keluaran positif. Berikutnya adalah pemilihan alternatif. Pemilihan alternatif yang dipilih berdasarkan hasil yang sesuai oleh objektif. Berikutnya adalah penerapan keputusan. Keputusan yang baik merupakan suatu keputusan yang efektif dan perlu pengujian terhadap perilaku orang dalam penelitian tersebut. Dan selanjutnya ada pengendalian dan pengevaluasian. Efektivitas manajemen terkait dalam pengukuran hasil secara periodik perlu pengendalian dan evaluasi. Ada beberapa hal yang mempengaruhi perilaku terhadap pengambilan keputusan individu. Salah satunya adalah tindakan etis. Beberapa faktor yang mempengaruhi dalam pemanggilan keputusan etis adalah ada gender. Dalam proses itu, peran gender mempengaruhi hasil yang diambil secara etis. Pembedaan terhadap gender dalam pengambilan keputusan tidaklah dibenarkan. Yang kedua ada filosofi. Pola pikir seseorang turut mempengaruhi hasil dari keputusan seseorang. Pertimbangan masalah dan pengkajian pengendalian masalah yang dihadapinya. Selanjutnya ada edukasi. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka berpengaruh pada kualitas dalam pengambilan keputusan.
Selanjutnya ada pengalaman. Dalam menghadapi sebuah permasalahan, seorang individu dituntut untuk mencari sebuah solusi. Faktor pengalaman dapat menjadi sebuah kelebihan bagi individu tersebut. Selanjutnya ada umur. Faktor usia memiliki keunggulan tersendiri dalam hak dan pengambilan keputusan. Terkadang perbedaan usia dapat menghasilkan perbedaan yang dihasilkan. Dan yang terakhir ada reward dan sanksi. Perlu diperhatikan bahwa setiap keputusan hasil dalam sebuah output dalam permasalahan yang ada. Apabila dalam pengambilan sebuah keputusan dalam output yang baik, maka akan mendapatkan penghargaan yang baik juga. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang etika pengambilan keputusan terhadap individu dan kelompok. Jika dilihat dari hasil proses dalam pengambilan keputusan, ada penerapan etika bisnis yang diterapkan pada tingkat institusi makro, pada organisasi dan kepemimpinan. Walaupun pada dasar dari keputusan etis pada setiap tingkatan, namun pada fokus terhadap level yang berbeda. Visi organisasi yang ideal ada yang baik menjadi dasar utama penilaian suatu tindakan etis dan tidak etis. Visi menjadi standar utama bagi dampak baik dan maupun langsung maupun tidak langsung terhadap para pemangku kepentingan. Norma-norma yang ada dalam visi pada misi organisasi membantu karyawan untuk membuat keputusan etis dalam situasi yang telah dihadapi. Pada level operasional perusahaan, standar etika menggunakan misi dan tujuan-tujuan dalam jangka menengah dan pendek. Sebagai standar etika bisnis, pengambilan keputusan memasukkan tujuan yang terukur dan referensi waktu dan ruang lingkup materi pada level kepemimpinan. Keputusan-keputusan etis berfokus pada upaya roda organisasi. Menurut Silsi et al. 2021, aspek-aspek etis pada level ini lebih hubungan antara pimpinan dengan bawahan. Hubungan antara pimpinan dengan bawahan harus didasari oleh jalur-jalur wewenang serta tanggung jawab yang sesuai dengan tugas yang telah ditentukan. Sumber ini saya dapatkan dari Mahendra Fahri, Staf Telkom University ACID 2018. Untuk materi selanjutnya, saya akan menjelaskan pemahaman tentang GCG atau Good Corporate Governance. Tata kelola perusahaan yang baik disebut juga tata kelola perusahaan yang baik, tetapi juga dilatar belakangi oleh skandal kooperasi yang melanda perusahaan-perusahaan besar. Joel Balkan 2002 mengatakan bahwa koorporasi atau bisnis kini telah berevolusi dari sesuatu yang relatif yang tidak jelas menjadi institusi yang dominan dalam ekonomi global. Kekuasaan ini terkadang mampu mendikte pemerintah negara sehingga menjadi tidak berdaya dan menghadapi perilaku yang menyimpang para pengusaha berpengaruh tersebut. Semua ini terjadi karena perilaku tidak etis, bahkan kecenderungan kriminal dalam bisnis, yang di satu pihak menegakkan hukum dan mengendalikan perilaku usahanya. Karena kekuasaan yang sangat besar, tidak kemampuan pejabat republik, dan di samping berbagai praktik salah urus dan dalam administrasi. Lalu
kelola perusahaan yang baik merupakan seperangkat aturan yang memandu hubungan antara pemegang saham, kreditur, karyawan, direksi, dan manajemen perusahaan dan pemangku kepentingan internal dan eksternal, mengacu pada hak dan tanggung jawab, yang biasanya disebut dengan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan. Menurut FCGI 2021, GCK adalah seperangkat sistem yang mengatur dan mengarahkan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah bagi pemangku kepentingan. Menurut Rudiana Kusmayadi dan Baruzaman 2015, GCG dapat memfasilitasi pengembangan model operasi yang bersih, transparan, dan profesionalisme untuk menarik minat investor. Tujuan dari penerapan GCG adalah untuk mengurangi masalah keagenan dan memberikan keyakinan kepada pemegang saham bahwa hak-hak mereka akan dijaga dan dilindungi. Konsep dari GCG adalah akhir-akhir ini semakin menjadi perhatian masyarakat karena GCG memperjelas dan memperkuat mekanisme hubungan antara pemangku kepentingan organisasi yang meliputi ada peran karyawan dan pemangku kepentingan lainnya, hak-hak pemegang saham dan perlindungannya, transparansi mengacu pada struktur pada perusahaan, dan peran karyawan pemangku pada kepentingan lainnya, dan hak-hak pemegang saham. Tanggung jawab dari direksi adalah dari perusahaan itu sendiri adalah memegang saham, memangku kepentingan lainnya. Ada beberapa manfaat dari penerapan GCG. Kepercayaan investor terhadap pelanggan di pasar modal. Menurut Jagger et al. 2003, setidaknya ada 5 alasan mengapa ia mengimplementasikan kebermanfaatan itu. Yang pertama, berdasarkan kajian McKinsey & Company ditemukan bahwa investor institusional dalam perusahaan Asia yang telah menerapkan GCG. Yang kedua, berdasarkan berbagai analisis, ada hubungan antara pecahnya krisis keuangan dan krisis yang berkepanjangan di Asia pada perusahaan yang lemah. Yang ketiga, internasionalisasi pasar termasuk liberalisasi keuangan modal untuk pengusahaan dalam penerapan GCG. Jika GCG obat mujarab untuk bertahan dari krisis, sistem ini dapat menjadi dasar pengembangan sistem nilai baru yang lebih merespon lingkungan bisnis saat ini. Dan berikutnya adalah prinsip-prinsip GCG adalah prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik yang dibangun untuk menciptakan kepercayaan terhadap dalam suatu perusahaan. Prinsip ini diambil dari Good Corporate Governance atau tata kelola pemerintahan yang bersih atau transparan. GCG ini dipercaya sebagai praktik terbaik dalam sistem ekonomi pasar untuk mendorong persaingan yang sehat dan iklim usaha yang kondusif. Praktik ini juga diarahkan untuk mendukung stabilitas dalam pertumbuhan ekonomi. Pedoman umum dari GCG merupakan pedoman hukum yang mengikat, melainkan menjadikan sebuah perusahaan yang menjalankan bisnis. GCG ini didasari pada 3 pilar, yaitu negara sebagai pembuat peraturan perundang-undangan dan penegak hukum, dunia usaha sebagai pelaku pasar yang menerapkan GCG sebagai pedoman dasar dalam menjalankan sebuah perusahaan, dan masyarakat menjadi pengguna produk dan jasa,
dan GCG dianggap sebagai elemen yang krusial dan produktif untuk menguji kesuksesan dalam perusahaan. Di era sekarang, ketika pertumbuhan dalam jangka panjang semakin perhatian utama, GCG semakin penting untuk dipahami dan diterapkan oleh perusahaan. Menurut Danang Febrianto, GCG adalah pola hubungan sistem dan proses yang digunakan oleh organ perusahaan guna memberikan nilai tambah kepada program perusahaan secara baik. Pada dasarnya, GCG adalah suatu sistem pengelolaan perusahaan yang dirancang untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan melindungi kepentingan dan meningkatkan kepatuhan terhadap perundang-undangan serta nilai yang berlaku. Ada beberapa manfaat dari pelaksanaan GCG bagi perusahaan, yaitu diantaranya memberikan perlindungan kepada seluruh pemangku kepentingan yang terkait, meningkatkan kredibilitas perusahaan di mata stakeholder dan juga pelanggan, meningkatkan kepercayaan dan calon investor untuk bisnis yang jangka dan panjang, dan meningkatkan efektivitas, efisien, dan produktivitas dalam penggunaan sumber daya perusahaan. Prinsip dari GCG adalah transparansi. Perusahaan menyediakan informasi yang relevan serta mudah diakses dan mudah dipahami oleh stakeholder. Dan penetapan tugas dan tanggung jawab setiap organisasi perusahaan dan seluruh karyawan secara jelas dengan visi misi serta nilai-nilai perusahaan serta strategi perusahaan. Meyakini bahwa sebuah organisasi dan semua karyawan mempunyai kemampuan kesesuaian, tanggung jawab, dan terahnya dalam pelaksanaan GCG. Adanya sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan perusahaan, kepemimpinan ukuran, dan semua jajaran dalam perusahaan konsisten dengan sasaran perusahaan. Pemberian kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan, melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan sara, gender, berkarir, dan kondisi fisik. Dan berikutnya adalah manfaat dari penerapan GCG. Kepercayaan investor lembaga terkait dalam pasar modal. Menurut Jagger et al. 2003, ada 5 alasan mengapa implementasi GCG bermanfaat, yaitu bahwa investor institusional mempercayai negara Asia berdasarkan analisis hubungan antara kerja dalam keuangan yang terjadi di Asia, internasionalisasi dalam pasar keuangan modal, dan jika GCG bukan obat mujarab yang berbahan dasar integratis. Dan menurut Ahmad Dhani 2005, perusahaan mekanisme mengurangi biaya keagenan dan menaikkan saham untuk menciptakan dukungan dari kelompok kepentingan komersial untuk keberadaan perusahaan dan sebagai strategi kebijakan. Sumber ini saya dapatkan dari https nusindo ac.id. Materi berikutnya adalah pemahaman dari Corporate Social Responsibility atau CSR. CSR merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban sosial yang harus dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan untuk semua stakeholder. Pada semua pihak yang mempunyai kepentingan, berbagai macam pihak yang dimaksud adalah karyawan perusahaan, pemegang saham perusahaan, dan konsumen, dan pihak pemerintah dan masyarakat yang ada dalam perusahaan tersebut. Bentuk dari tanggung jawab yang harus
ada di dalam JCR adalah sebuah kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh manajemen dalam perusahaan sebagai salah satu bentuk rasa tanggung jawab sebagai perusahaan kepada masyarakat sosial, di mana perusahaan itu melakukan segala aktivitas operasionalnya. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa JCR adalah sebuah pertanggungjawaban sosial yang dilakukan oleh pihak perusahaan untuk memberikan manfaat dalam pihak yang ada di sekitar dalam perusahaan. Perlu dipahami bahwa setiap bisnis memang mempunyai tanggung jawab kepada masyarakat secara umum dan lingkungan tempat mereka sendiri. Sifat dari tanggung jawab adalah wajib. Jika tidak dilakukan, maka bisnis kita akan terancam mendapatkan sanksi. Hal tersebut berlaku untuk bisnis yang sudah besar atau bisnis yang kecil. Selagi bisnis tersebut berkaitan dengan kenyamanan masyarakat yang ada di sekitarnya. Berikutnya adalah pengertian JCR menurut Kotler dan Nancy. Pengertian lain JCR menurut para ahli, yang pertama ada di mana JCR merupakan sebuah komitmen dari perusahaan yang bertujuan untuk membantu dan meningkatkan dalam kesejahteraan komunitas melalui praktik bisnis yang baik. Dalam pemenuhan hal tersebut, perusahaan bisa berkontribusi dari sumber daya perusahaan kepada pihak yang terlihat dan di dalam dan di sekitarnya. Yang kedua adalah JCR menurut Kas. Di dalam Kas 2003 mengungkapkan bahwa pengertian dari JCR adalah bentuk keterlibatan sebuah organisasi dalam upaya mengatasi kemiskinan dan juga kelaparan, dan juga membantu dalam mengurangi pengangguran serta memberikan sebuah tunjangan dalam bidang kesenian atau pendidikan. Di sini juga dijelaskan bahwa JCR merupakan bagian yang cukup penting karena menunjukkan sebuah perusahaan tidak dapat dilepaskan dari lingkungan yang ada. Sebuah perusahaan juga mempunyai ketergantungan terhadap lingkungan. Apabila lingkungan yang ada, maka baik pula dalam perusahaan tersebut, dampaknya baik. Berikutnya saya akan menjelaskan contoh kasus pada PT Perusahaan Listrik Negara. PT Perusahaan Listrik Negara Persero, PT PLN merupakan badan usaha milik negara yang diberikan untuk menyediakan kebutuhan listrik di Indonesia. Seharusnya sudah menjadi kewajiban bagi PT PLN untuk memenuhi itu semua. Namun, ternyata masih banyak kasus di mana mereka merugikan masyarakat. Kasus ini menjadi menarik karena di satu sisi kegiatan monopoli mereka bermaksud untuk kepentingan mayoritas masyarakat dan kemakmuran rakyat sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33. Namun di sisi lain tindakan PT PLN justru belum menunjukkan kinerja yang baik dalam pemenuhan kebutuhan listrik. Fungsi dari PT PLN sebagai pembangkit, transmisi listrik, distribusi, dan swasta diizinkan berpartisipasi dalam upaya pembangkitan tenaga listrik. Sementara untuk distribusi dan transmisi ditangani PT PLN saat ini telah ada 27 independen power producer di Indonesia. Mereka termasuk General Electric, Enron, Mitsubishi, dan Energy.
dan CO Black dan Duke Energy dan masih banyak lainnya. Tetapi dalam penentuan harga listrik yang harus dibayar masyarakat tetap ditentukan oleh PT PLN sendiri. Krisis listrik ini memuncak saat PT Perusahaan Negara memberlakukan pemadaman listrik secara bergiliran di berbagai wilayah termasuk Jakarta dan sekitarnya. Selama periode 11 sampai 25 Juli 2008. Hal ini diperparah oleh pengalihan jam operasional ke hari Sabtu dan Minggu. Semua industri di Jawa dan Bali wajib menaati dan sanksi dikenakan sebagai industri yang membandel. Dengan alasan klasik, PLN berdalih pemadaman yang dilakukan akibat dari defisit daya listrik yang semakin parah. Karena adanya gangguan pasokan batu bara, pembangkit utama di sistem kelistrikan Jawa Bali yaitu di pembangkit Tanjung Jati serta Cilacap. Namun di saat bersama terjadi juga permasalahan serupa pembangkit berbahan bakar minyak atau BBM. PLTGU Muara Tawardan, PT PLN memonopoli kelistrikan nasional. Kebutuhan listrik masyarakat bergantung pada PT PLN, tetapi mereka sendiri tidak mampu merata dan adil. Hal ini dapat ditujukan dengan banyaknya daerah-daerah yang kebutuhan listriknya belum terpenuhi, dan juga sering terjadi pemadaman listrik secara sepihak, dan sebagaimana contoh tersebut ada di kejadian yang menyebabkan kerugian yang tidak sedikit bagi masyarakat dan investor menjadi enggan untuk berinvestasi. Sumber yang saya dapatkan dari dokumen informasi yang ditulis oleh Sarina Nairi pada 10 Agustus 2017. Sekian dari video saya yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.